Pelestarian ayam hutan hijau. Ya, si cengkir pelanginan eksotik ini sudah saatnya butuh perhatian untuk menjaga eksistensi mereka di habitatnya, terutama di Pulau Jawa. Selain karena perburuan liar yang cukup masif, juga habitat mereka tergerus alih fungsi lahan yang membuat mereka kian menyusut drastis di alam liar. Kabar baiknya, penangkaran sudah mulai banyak yang berhasil, entah itu motifnya ekonomi ataupun pelestarian. Hanya perlu kita tingkatkan lagi biar makin tinggi minat dan ketertarikan masyarakat untuk mengembangbiakan ayam hutan yang memang lumayan rumit pengembangbiakannya di kandang ternak. Saya tertarik untuk melepasliarkan beberapa pasang indukan ke habitatnya. Buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja sama, silahkan. Terutama yang di daerahnya sudah memiliki peraturan tertulis yang melarang perburuan. Entah itu desa wisata atau apapun bentuknya, bebas. Ini adalah salah satu langkah kecil yang kita bisa untuk menyelamatkan eksistensi ayam hutan hijau ini di alam liar, biar mereka bisa terus lestari. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menunaikan ya. Jadi memang sekalian ngabuburit. Kita bahas kali ini, kita bahas konservasi ayam hutan hijau. Karena kemarin banyak teman-teman yang merequest seputar ayam hutan hijau ya. Jadi memang populasi ayam hutan hijau itu terutama di Pulau Jawa itu sudah sangat jauh menyusut dan memprihatinkan ya. Karena memang diburu oleh para pemburu itu, terus dijebak juga, dijerat. Selain itu juga untuk habitatnya mereka juga udah rusak, tergerus alih fungsi lahan sebagai lahan garapan, lahan pemukiman. Lama-lama mereka terdesak, mereka nggak ada tempat sembunyi ya, dan terus diburu ya sudah, mereka nggak bisa berkembang biak, bahkan indukannya ketembak, indukannya tertangkap dan mati. Dan mirisnya lagi, ayam ini secantik ini ada yang tega untuk memakan gitu loh. Jadi kalau makan ayam tuh ya, ayam kan murah banyak kayak ayam sayur, ayam kampung bahkan yang lebih besar itu. Jadi nggak usah lah untuk ayam hutan ini diburu untuk dimakan ya. Jadi memang sudah seharusnya untuk ayam hutan hijau ini kita kembang biakan. Jadi memang selain juga untuk menjaga-jaga kalau di alamnya sudah benar-benar habis, kita masih punya stok di penangkaran. Ya, alhamdulillahnya ada beberapa penangkar yang sudah sukses ya, yang sudah masuk database BDB Channel, bahkan sudah pernah kita liput juga penangkarannya, keberhasilan penangkarannya, dan sudah beberapa keturunan, beberapa generasi dihasilkan, dan banyak dari teman-teman pembelinya itu ya teman-teman penghobinya sendiri, makanya banyak juga untuk dirawat, untuk dikembangbiakan. Nah, tapi jarang juga yang mengembangbiakan ori ya untuk ayam hutan hijau ini, karena memang tingkat kesulitannya yang lebih tinggi dibandingkan ayam-ayam jenis lain, walaupun ini ayam ya. Makanya banyak yang di crossing, karena ini kalau nggak salah kalau crossing ayam hutan dengan ayam kampung atau apalah itu jadi ayam bekisar atau ayam apa gitu. Kalau untuk crossing itu biasanya peternak-peternak itu lah ya yang jago ya. Jadi kita nggak membahas ke situ, kita membahas orinya aja. Jadi emang ini populasi burung, jadi terbiasa bahas burung ya. Kalau ayam hutan tuh ya sesuai namanya, ini ayam ya, dari famili Phasianidae. Jadi ini jenis ayam, bukan spesies burung. Jadi emang di alam
ayamnya dulu tuh di sekitar kita itu di pinggiran hutan itu masih banyak ya, masih melimpah populasi ayam hutan hijau ini. Tapi seiring perkembangan zaman, seiring berjalannya waktu ke sini karena perburuan liar, kepemilikan senjata senapan angin itu yang tidak dibatasin, ya akhirnya ya dipakai sasaran tembak ya. Sayang banget kan, di selain alih fungsi lahan juga dipakai sasaran tembak. Nah itulah makanya yuk teman-teman kita mulailah untuk mengembangbiakan ayam ini secara masif ya. Jadi banyak dicoba, banyak di kotak-katik lah biar berhasil, karena memang kalau berhasil juga harganya juga masih lumayan ya. Ayam hutan hijau ini atau AHH ya, kita nyebutnya AHH aja nanti ke depan, karena memang teman-teman sering menyebutnya AHH, ayam hutan hijau. Kenapa AHH? Karena ada AHM, ayam hutan merah. Nanti kita bahas sekilas seputar informasi ilmiahnya untuk ayam hutan hijau ini. Tapi iyalah kita coba walaupun susah. Ya lebih baik ini kalau menangkarkan ayam hutan hijau memang pakai mesin penetas ya, karena memang ini ayam, jadi begitu netas nggak kayak burung langsung lari, jadi lebih mudah ya. Karena memang tingkat kesulitannya induknya ini mematok telurnya sendiri, jadi agak susah, makanya harus segera diambil terus ditaruh di mesin tetas. Nah tujuannya itu apa? Biar nanti kalau banyak yang lahir di penangkaran, teman-teman juga bisa mendapatkan materi-materi ini dari penangkaran, nggak usah berburu lagi ke hutan. Jadi ini lebih mudah untuk ditangkarkan kembali, untuk dikembangbiakan kembali. Nah, bisa dikembangbiakan, sementara ayolah dikembangbiakan untuk ekonomi. Kita masih harganya masih bagus, kita tangkarkan, kita jadikan ini omset ya. Jadi emang ini kita ambil secara ekonominya, baru nanti kita berpikir tentang bagaimana ini untuk pelestariannya. Kalau sudah banyak di penangkaran, teman-teman sudah untung ya, nanti alangkah baiknya untuk melepaskan beberapa diantaranya ke alam, untuk sedekah alam ya. Tapi dengan catatan memang di alamnya itu dilindungi, jadi ada tempat yang memang safety untuk mereka. Ketika kita lepas liarkan mereka juga aman, kita taruh di tempat-tempat yang memang ada perlindungan, pelarangan perburuan di satu tempat. Bisa itu tentang desa wisata yang udah punya perdes pelarangan perburuan, atau di tempat-tempat lain, yaitu nanti bisa dibicarakan lagi ya, bisa dicari alternatif itu. Sementara kita fokus aja di pengembangbiakannya. Jadi konservasi ayam hutan hijau, kita mulai dari pengembangbiakannya dulu. Kita pengembangbiakannya kita ambil secara ekonomi, nanti kita jual anakannya, jadi melaku ya, karena memang ini masih banyak penggemarnya. Kalau dari ternakan itu lebih jinak, lebih mudah bunyi. Jadi kalau merawat dari liar susah bunyi, harus dijinakkan dulu, perlu proses bertahun-tahun biar bisa jinak. Tapi kalau dari ternakan kan harganya beda tipis, tapi memang ini hasil ternakan itu ada kebanggaan tersendiri dan juga lebih mudah dalam perawatan, nggak gampang mati dan lebih mudah untuk berbunyi ya. Itu tentunya kelebihan dari ayam hutan hijau hasil ternakan. Nah, kita bahas sekilas ya seputar burung ayam hutan seputar ayam hutan hijau atau AHH ini. Ayam hutan hijau itu nama ilmiahnya Gallus varius ya. Orang bule memanggilnya dengan nama Green Jungle Fowl. Ayam ini berasal dari famili Phasianidae dan genus Gallus. Jadi Phasianidae itu famili ayam-ayaman ya. Famili Phasianidae itu berisi 186 spesies yang terbagi dalam 54 genus. Salah satunya adalah genus Gallus ini, di mana di dalamnya ada 4 spesies ya. 2 diantaranya bisa ditemukan di Indonesia. Satu ada ayam hutan merah atau Gallus nama ilmiahnya, dan kedua ada ayam hutan hijau atau Gallus varius ini. Persebaran habitat ayam hutan hijau ini meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Flores, Sumba, dan Alor. Perbedaan ayam hutan hijau Jawa dengan non-Jawa itu mungkin terletak di posturnya. Kalau rata-rata burung atau ayam di Jawa itu ya memang posturnya lebih kecil dibandingkan dari daerah lainnya.
dan juga mungkin warna jenggernya itu lebih bagusan yang dari luar Jawa. Kalau Jawa itu lebih kusam kayaknya, seperti itu. Nanti kalau ada masukan silahkan ditambahkan di komentar ya, buat teman-teman yang sudah expert di ayam hutan hijau ini. Ini ya, kenapa dinamakan ayam hutan hijau itu karena memang ada saudaranya, ini ada ayam hutan merah. Ayam hutan merah itu nama ilmiahnya Gallus gallus, kalau orang bule memanggilnya red jungle fowl. Untuk persebaran habitat ayam hutan merah itu ada 5 subspesies ya, dan persebarannya cukup luas juga. Ada di luar Indonesia dan juga ada di Indonesia. Ini ada 2 yang ada di Indonesia ya, yaitu subspesies Gallus gallus spadiceus, ini adanya di Sumatera Utara, dan juga Gallus gallus bangiva, ini bisa ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, dan Bali. Jadi itu ya sekilas seputar informasi ilmiahnya. Jadi ayo teman-teman, mungkin yang daerahnya desanya sudah aman, sudah punya perdes larangan perburuan, kalau memang punya program untuk pelepasliaran atau konservasi ayam hutan hijau ini, silahkan hubungin saya. Nanti saya juga tertarik untuk ikut bergabung ya untuk konservasi ayam hutan hijau ini, pelestarian ayam hutan hijau ini. Saya akan ikut melepasliarkan beberapa pasang indukan biar bisa berkembang biak di alam liar. Yang penting ada jaminan keamanannya. Saya juga nggak eman ya untuk ikut program pelepasliaran, karena tujuannya memang konservasi dan saya juga tertarik untuk itu. Siapa tahu nanti sudah berhasil, beberapa tahun ke depan sudah berhasil, dan kita bisa video, kita bisa foto ya, untuk kita bisa bahas juga di BDB channel ini kan lumayan ya. Kita bisa punya arsip-arsip, kita bisa punya video, foto yang bisa kita share ke teman-teman semua. Itu nggak ada salahnya. Jadi kita sedekah alam, sekaligus juga kita bisa mendapatkan benefit juga kan, nggak rugi juga kita ikut melepasliarkan. Itu aja teman-teman. Jadi memang itu salah satu concern kita ya. Kalau yang memang teman-teman ada program untuk pelepasliaran atau konservasi ayam hutan hijau, hubungin saya, nanti saya juga tertarik untuk melepasliarkan beberapa di antaranya. Jadi kalau teman-teman pengen, Om tolong dong lepasin ayam hutan hijau di daerah saya, nanti kabarin aja. Yang penting gampang kok, yang penting memang udah ada program pelepasliaran itu ada dijamin keselamatannya nanti yang kita lepaskan. Jadi sudah ada larangan perburuan, terutama di teman-teman yang mempunyai desa wisata minat khusus ya, wisata pengamatan burung, karena banyak juga teman-teman yang desanya sudah ada wisata minat khusus seperti pengamatan burung dan lain-lain. Ini saya tertarik untuk ikut nih. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi memang inilah salah satu program kita. Jadi memang niat kita untuk melestarikan ayam hutan hijau ini biar tetap lestari. Setidaknya kita mulai dulu dari penangkaran. Kalau di penangkaran berhasil, baru kita nanti bicarakan lagi untuk program-program untuk pelepasliaran dan pelestariannya seperti apa. Nanti kita bahas lagi ya. Itu teman-teman, hanya gitu yang kita bisa, hanya gitu yang bisa kita lakukan, hanya gitu yang kita mampu ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari kita lestarikan plasma hutan Indonesia, entah floranya, entah faunanya, burung-burung, ayam, dan lain-lain, biar bisa tetap lestari. Kita jaga hutan rumah mereka, juga kita jangan eksploitasi yang terlalu berlebihan, biar mereka punya tempat untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya, biar anak cucu kita masih bisa menikmati mereka di alam liar. Itu aja teman-teman, sekian dulu. Selamat menunggu berbuka puasa ya. Sukses selalu, sehat selalu. Salam sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.